Mbak. Perkenalkan, saya Nidya Gandhi. Saya ahli gizi di sini. Sebelumnya saya bersama dengan Mbak siapa? Saya Mbak S. Mbak S. Umurnya berapa tahun, Mbak? 22 tahun, Mbak. Oke. Kesini ada butuh bantuan. Tadi kan saya diskusi dari dokter ya, Iya. terus saya disuruh ke gizi katanya. Kalau boleh tahu, Mbaknya ada keluhan apa ya, Mbak? Kalau saya tuh beberapa minggu ini tuh ini Mbak mudah lelah gitu, terus juga saya sedikit pusing, terus juga kayak saya tuh terlihat pucat gitu Mbak kata teman-teman saya, terus juga kan saya kan ini mahasiswa akhir ya Mbak, terus saya tuh sulit berkonsentrasi dalam mengerjakan skripsi gitu Mbak, terus juga saya kalau sisiran tuh suka rontok gitu Mbak. Kalau boleh tahu, aktivitas Mbaknya sehari-hari itu gimana? Saya itu kan semester akhir ya Mbak, jadi aktivitas sehari-hari saya tuh kayak ngerjain skripsi aja, terus ya tapi saya sering begadang gitu Mbak. Ada ikut organisasi nggak, Mbak? Ya Mbak, saya aktif di dalam organisasi Mbak. Jadi Mbaknya suka begadang gitu ngerjain skripsi gitu ya, Mbak ya? Mbak ada bawa kertas atau riwayat medis dari dokternya? Ada tadi Mbak. Yang minum kan Mbak? Oke. Mbak di sini didiagnosis oleh dokter itu anemia defisiensi zat besi, Mbak. Kemudian ada hasil pemeriksaan fisik klinisnya, Mbak itu ada tekanan darahnya itu 110/70 itu rendah, Mbak. Kemudian ada RR-nya 20 kali per menit itu masuk dalam kategori normal. Kemudian itu HR-nya itu ada 90 per menit itu sama dengan masuk dalam kategori normal. Kemudian untuk suhunya, Mbak itu suhunya 36,7 derajat Celcius itu masuk ke dalam suhu normal. Boleh lihat konjungtivanya, Mbak? Boleh begini. Siap, Mbak. Oke. Mbak boleh dilihat? Oke, iya Mbak, konjungtiva Mbak pucat, terus kukunya emang agak ada yang cekung. Oh ya, apakah sebelumnya Mbak sudah pernah melakukan pengukuran berat badan sama tinggi badan, Mbak? Sudah. Kalau boleh tahu kapan ya, Mbak? Kemarin Mbak. Kemarin. Untuk berat badannya berapa ya, Mbak? Berat badannya tuh 45 Mbak. 45. Untuk tinggi badannya, Mbak? Tinggi badannya 150. 155. Sebentar ya Mbak, saya akan hitung IMT-nya terlebih dahulu. Oke, setelah dihitung IMT-nya, Mbak itu IMT-nya di 18,75 itu masuk ke dalam kategori normal, Mbak. Tapi emang normalnya ini mentok, agak ya gitu, Mbak. Kalau misalnya kurang sedikit itu bisa ke underweight. Sebelumnya tadi pas sama dokter udah periksa lab dulu, Mbak? Udah. Udah. Boleh dilihat tuh periksaan labnya? Ini hasilnya. Oke, Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan biokimianya itu didapatkan HB-nya itu 8,5 gram per DL itu Mbak dalam kategori rendah. Untuk wanita dewasa usia Mbak itu 12 sampai 15 gram per DL, Mbak. Itu normalnya Mbak. Iya, itu normalnya. Untuk hematokritnya itu Mbak hasilnya 27%, itu masuk juga dalam kategori rendah. Yang normalnya itu 34,9 sampai 44,5%, Mbak. Kemudian ada MCV itu Mbak dalam kategori juga rendah karena itu normalnya itu 80 sampai 100. Kemudian untuk MCH-nya itu Mbak dapat hasil labnya tadi itu 24, sedangkan untuk nilai normalnya itu 27 sampai 33,2, Mbak. Kemudian ada ferritinnya. Ferritinnya Mbak hasil labnya itu 10 mcg per ml itu dalam kategori normal, Mbak, hasil pemeriksaan labnya. Kemudian Mbak, sekarang saya akan merecall Mbak itu selama 24 jam terakhir apa yang Mbak konsumsi, tujuannya untuk melihat pola konsumsi Mbak itu bagaimana. Kalau boleh tahu Mbak tadi bukan tadi, kemarin, maaf, kemarin pagi itu sarapannya apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Kemarin tuh saya sarapan
pakai nasi putih, terus pakai telur dadar, sama minumnya itu teh anget Mbak. Itu untuk nasinya berapa sendok? 2 centong. Untuk telurnya satu. Satu biasanya saya. Satu. Terus untuk tehnya itu teh manis atau teh biasa itu kan nggak manis? Teh manis ya. Kalau gulanya berapa Mbak? 2 sendok. 2 sendok. Kemudian untuk biasanya Mbak ada di sela-sela habis sarapan gitu ada makan lagi nggak sebelum makan siang gitu Mbak? Enggak, Oh. saya enggak ada. Untuk makan siangnya Mbak? Untuk makan siang tuh karena saya anak kos ya, jadi saya tuh masak mie instan. Instannya. Iya. Terus? Ada Terus tambahan lagi? pakai nasi sih. Oh, Mbak. pakai nasi putih ya. Iya, nasi putih sama ayam goreng. Untuk ini mie-nya berapa bungkus Mbak? Satu. Untuk nasi putihnya itu berapa centong? 1 cetak. Untuk ayamnya berapa potong Mbak kalau boleh tahu? 1 potong. Terus juga saya ini minumnya sih air putih sih Mbak. Terus untuk habis makan siang itu sebelum makan malam di tengah-tengah itu apakah ada makan jajan atau cemilan atau apa Mbak? Ada sih Mbak. Saya tuh ini es teh Es teh, sama ini donat. donat. Untuk es tehnya itu berapa habisnya? Tuh, 2 sih Mbak. Saya Gelas gede ya. Untuk donatnya? donatnya 2. Dua. Kemudian untuk makan malamnya itu Mbak ada konsumsi apa? Kalau makan malam itu saya makan nasi pakai ayam bakar, terus pakai tahu, sama minum es teh saya. Nasinya berapa jam? Nasinya 2 centong. Terus ayam bakarnya berapa potong? 1 potong aja. Terus tahunya berapa? 1 potong aja sih. Satu potong. Es tehnya 1 gelas besar gitu. Soalnya ya 1 gelas besar karena saya suka banget sama es teh. Terus buat ada cemilan malam nggak Mbak? Cemilan malam sih nggak ada, tapi saya biasanya kalau lagi ngerjain tugas tuh ini sih selalu konsumsi kopi gitu Mbak. Kan saya kan mahasiswa akhir ya, jadi kan harus ngerjain skripsi gitu biar cepat selesai. Jadi saya konsumsi kopi biar ini saya begadang gitu Mbak. Kopi aja atau ada lagi? Kopi sama ini keripik singkong cemilan. Berarti ini kemarin ya Mbak habis konsumsinya? Iya. Oke, Mbak, bagi saya waktu sebentar untuk melihat pola konsumsi Mbak bagaimana. Saya akan masuk ke database dulu. Oke Mbak, setelah saya lihat pola konsumsi Mbak itu emang terlihat rendah karena dia kurang seimbang gitu ya Mbak ya. Mbak juga jarang konsumsi sayur ya untuk ini. Terus juga minumnya kafein kebanyakan ya, kurang minum air putih. Nah, konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian juga Mbak kurang ya, protein nabatinya juga kurang. Itu apalagi Mbak minumnya kopi sama teh itu kan kafein itu dapat menghambat penyerapan zat besinya Mbak, jadi makanya dia menyebabkan anemia itu. Untuk itu saran dari saya itu Mbak harus pola konsumsinya itu harus seimbang antara protein nabati, protein hewani, karbohidratnya sama lemaknya itu harus seimbang. Jadi Mbak harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Jangan keseringan minum kopi atau teh ya Mbak ya, walaupun ini memang butuh buat begadang ya, tapi dikurang-kurangin. Kan butuh istirahat juga ya Mbak ya, diutamain juga. Mungkin gitu Mbak. Apakah kurang jelas atau ada yang ditanyakan Mbak?
kalau bahan-bahan makanan yang harus saya konsumsi itu mah biar gizi biar seimbang itu gimana? Mungkin Mbak bisa kayak makan misalnya satu piring gitu ya Mbak ya, kayak harus ada kompleks gitu, ada karbonnya, ada lemaknya, protein nabati, protein hewani gitu Mbak, ada sayur-sayurannya juga. Ya mungkin kayak piringnya itu kayak ada nasi, itu kan dari karbonnya, protein hewaninya itu ada mungkin daging ikan atau daging merah atau unggas ayam itu, terus ada protein nabatinya, mungkin tempe, tahu atau kacang-kacangan, terus ada sayuran gitu Mbak. Sayur-sayur hijau itu bagus. Kemudian cairannya mungkin bisa diganti untuk jadi air putih aja Mbak. Itu yang lebih baik. Apakah ada yang ditanya lagi Mbak? Sudah cukup. Oke, mungkin segini aja Mbak sesi konseling kita pada hari ini. Saya tutup. Semoga Mbak sehat selalu ya. Semoga ini cepat pulihnya, bisa beraktivitas seperti biasa aja ya Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Mari Mbak.